Shalom saudara terkasih dalam Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat menikmati bersama kita Gereja IWC. Untuk 1-2 jam ke depan kita akan bersama memuji dan menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan, supaya setiap kita benar-benar boleh diberkati Tuhan lebih lagi setelah apa yang kita lakukan selama seminggu aktivitas. Maka kita boleh kembali diisi oleh Tuhan dan diberkati lewat pujian penyembahan dan lewat firman Tuhan. Biar setiap kita mengucap syukur kalau seminggu ini kita melewati semua hal, kita lewati dengan baik. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Karena saat ini kita datang di hadapan Tuhan dan kita menaikkan ucapan syukur kita. Mari kita pujikan, menaikkan syukur padamu Tuhan. Kepadamu
dapat kami berikan Tuhan selain ucapan syukur Tuhan dan pujian penyembahan yang terbaik Tuhan untuk Engkau Tuhan. Kasih-Mu sungguh luar biasa Tuhan. Engkau sungguh luar biasa Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan sempurna atas setiap kehidupan kami Tuhan. Dan setiap kami Tuhan boleh dekat Tuhan, semakin dekat Tuhan dan melekat padamu Tuhan. Lewat pujian Tuhan, penyembahan ini Tuhan, kami boleh lebih dekat lagi Tuhan. Dan boleh semakin dekat Tuhan dan merasakan kasih-Mu Tuhan. Oh sungguh Tuhan. Dalam nama Yesus. Mari kita lanjutkan pujian kita. Kita katakan betapa baik kasih-Nya Tuhan. Bahwa kasih Tuhan sungguh kasih yang tiada duanya. Kasih-Nya sempurna atas kehidupan kita. Mari kita boleh terus memuji Tuhan, menyembah Tuhan dan berada dalam hadirat Tuhan. Mari kita katakan belum pernah ada kasih itu Tuhan. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu Yesus. Katakan tiada lagi, takkan ada lagi
melewati kekuatan baru. Ketika kita berada dalam hadirat Tuhan, kita boleh dapatkan kemenangan. Kemenangan atas setiap permasalahan hidup kita, kemenangan atas setiap pergumulan hidup kita. Setiap kita percaya dalam hadirat Tuhan, kemenangan itu ada di sini. Pak, Tuhan sudah pulihkan, Tuhan sudah ubahkan setiap masalah kita, setiap pergumulan kita. Dia ubahkan 180 derajat. Dari yang awal tidak ada jalan keluar, mungkin kita rasakan bahwa tidak ada jalan keluar dalam permasalahan kita. Tapi ketika kita berada bersama Tuhan, di dalam hadirat Tuhan, kita percaya dengan iman kita bahwa yang tadinya masalah tidak mungkin bagi manusia semua itu tidak, kita berpikir bahwa itu tidak ada jalan keluar, tapi di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Biar kita lanjutkan pujian penyembahan kita. Kemenangan terjadi di sini.
kebesaran-Mu Tuhan, akan keindahan-Mu Tuhan, atas kebaikan-Mu Tuhan yang terus menerus Tuhan mengalir dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau Tuhan, Allah yang dahsyat Tuhan, Allah yang luar biasa Tuhan, yang sungguh Tuhan mengubahkan Tuhan setiap keadaan kami Tuhan, yang memberikan Tuhan kekuatan baru Tuhan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biar kalau sebentar Tuhan kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan, biar terus Tuhan lewat firman-Mu Tuhan kami boleh terus Engkau kuatkan Tuhan. Biar firman-Mu Tuhan menjadi kekuatan hidup kami Tuhan, menjadi kekuatan Tuhan di dalam kami menjalani Tuhan kehidupan kami Tuhan. Biar setiap kami Tuhan boleh Engkau ingatkan Tuhan, biar setiap kami Tuhan boleh semakin bijak Tuhan, boleh semakin mengerti Tuhan lebih dan lebih lagi Tuhan. Terutama Tuhan setiap kami Tuhan boleh semakin dekat dengan Engkau Tuhan, semakin melekat Tuhan, seperti supaya setiap kami Tuhan boleh dekat Tuhan, dan kami boleh menjadi serupa seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami sudah naikkan pujian dan penyembahan kami di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom, saudara terkasih dalam Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam masalah waktu ini COVID ini, tapi tetap kita sebagai orang percaya tetap rindu, haus akan firman Tuhan. Oleh sebab itu marilah kita mendengarkan suatu firman Tuhan yang kami bawakan, yaitu dengan tema menyadari pertolongan Tuhan yang Dia berikan. Jadi setiap orang percaya pasti menerima pertolongan dari Tuhan. Tidak mungkin dia tidak pernah mengalami penerimaan dari pertolongan dari Tuhan. Apa kebutuhan biaya hidup, kesembuhan, masalah keluarga, pasti Tuhan menjawab. Hal itulah karena Tuhan begitu mengasihi pada kita semua yang percaya. Dan apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan, yaitu aku sekali-kali tidak membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak meninggalkan engkau. Yaitu di Ibrani 13 ayat 5b. Jadi begitu besar kasihnya pada Tuhan pada kita, Dia tidak meninggalkan kita. Dia setia dalam segala apapun, Dia tidak meninggalkan. Jadi oleh sebab itulah mari kita, bagaimana ada orang-orang percaya tapi belum menerima jawaban dari Tuhan. Mungkin dari saudara atau kita sendiri mendengar bahwa ada seseorang mengatakan kalau doa saya masih belum dijawab Tuhan. Doa saya masih tidak dikehendaki oleh Tuhan. Doa saya karena adanya dosa, ada kejahatan pada saya. Gitu. Jadi ada sebagian memang dilontarkan kepada Tuhan. Memang semuanya itu keputusan dari Tuhan akan memberikan. Atau pasti memberikan kebaikan. Jadi bukan misalkan diberikan oleh Tuhan suatu jawaban, nggak mungkin suatu mencelakakan, tapi rencananya Tuhan pasti baik. Tapi bagi yang belum menerima, yang begitu mengharapkan, penuh harap dari jawaban Tuhan, lah inilah yang perlu kita ketahui, disebabkan karena apa? Jadi kita koreksi pada diri kita sendiri, apa yang tidak berkenan terhadap dari Tuhan. Seperti yang ditulis di dalam Nabi Yesaya, di kitab Yesaya. Di situ ayat 59, Yesaya 59, ayat 1, 2, dan 3b. Yaitu pertama, saya bacakan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia memenjingkan diri terhadapmu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. 3b, mulutmu mengucapkan dusta, lidahmu menyebut-nyebut kecurangan. Nah, ayat di sini bahwa Tuhan itu senantiasa memberikan begitu tajam, begitu peka terhadap kita. Keluhan-keluhan kita apa yang kita perlukan, Tuhan itu peka. Tapi karena
dari kita sendiri yang tidak menyadari, tidak mengetahui perbuatan kita, yaitu mulut penuh dengan dusta, lidah kecurangan-kecurangan. Lah itu apa sebenarnya yang dikatakan di situ? Memang di ayat sebenarnya tanganmu cemar oleh darah dan jarimu oleh kepahitan, yang ayat ketiga. Ini karena dosa. Tapi karena mulut juga pegang peranan, yaitu mulut kita sendiri, lidah kita sendiri yang mengatakan kecurangan-kecurangan. Lah ini yang berhubungan apa kira-kira yang dikatakan suatu dusta dan kecurangan? Marilah di sini saya akan menjelaskan, yaitu pertama, menyadari pertolongan Tuhan, yaitu sehubungan dengan percaya penuh pada Dia. Percaya penuh pada Dia. Mujizat dapat terjadi karena adanya percaya kepada Dia. Dapat juga pertolongan Tuhan dapat terjadi karena ada percaya pada Dia, pada Tuhan Yesus, sehingga terjadi pertolongan. Seperti halnya pada waktu Yesus berkhotbah dari satu kota ke kota lain, pasti Dia melakukan mujizat-mujizat yang luar biasa, sehingga banyak orang berbondong-bondong untuk menyaksikan, untuk mengikuti apa yang Tuhan katakan sendiri di situ. Yaitu yang buta dapat melihat, yang lumpuh dapat berdiri di kolam Siloam. Kemudian air dirubah jadi anggur. Bahkan yang mati dapat bangkit, yaitu Lazarus. Dan banyak lagi yang ditulis di Alkitab, kejadian mujizat dari Tuhan yang dilakukan. Mungkin pada saat ini, mungkin dari saudara mengatakan, oh ya, saya memang percaya kalau Tuhan itu Yesus Kristus. Yesus Kristus. Dan berkuasa penuh, karena dia adalah Allah. Tetapi pada satu daerah, satu kota, yang mana Tuhan Yesus sendiri tidak mengadakan mujizat yang banyak. Terjadi mujizat tapi kecil. Nah itu disebabkan karena apa? Yaitu dia melakukan suatu kunjungan di kota Nazaret, tapi penduduk kota Nazaret dia tidak mengakui bahwa Yesus itu sebagai Tuhan, nggak ngakui, tapi dianggap sebagai anak tukang kayu. Dan lagi apa yang dikerjakan oleh kuasa dari Yesus sendiri yang melakukan, itu dianggap sebagai kebiasaan dari orang-orang. Sehingga sudah jelas bahwa Yesus adalah orang biasa yang melakukan suatu mujizat, itu dianggap biasa oleh masyarakat sekitarnya itu di Nazaret. Bahkan Yesus sendiri di kota Nazaret diusir. Lah itu saudara bisa baca di Matius 13 ayat 53 sampai 58. Lah ini menjelaskan semua yang terjadi di kota Nazaret. Mungkin ada orang yang Kristen pada satu saat itu mengatakan keadaan sekarang ini bukan terjadi pada yang lalu. Pada yang lalu di kota Nazaret, masyarakat mengatakan tidak mempercayai. Pada saat sekarang ini, maka kita pasti beranggapan Yesus Tuhan, pasti melakukan mujizat. Saya berdoa pasti dijawab oleh Tuhan. Ya betul, itu tidak salah. Benar. Tapi coba, kalau sekarang ada seseorang, ini suatu kejadian, yang seseorang menemui saya. Kebetulan seseorang ini, dia itu taat beribadah. Setiap hari Minggu dia itu rajin ke gereja. Dia juga mengikuti pelayanan. Nah kebetulan dia menemui saya, dia menceritakan kebetulan dia itu mendengar kesaksian dari seorang hamba Tuhan. Apa yang disaksikan itu dari seorang hamba Tuhan, dia tidak mempercayai. Apa yang dilakukan, yang diberitahukan oleh kesaksian di sini, dia menolak. Gak mungkin terjadi. Karena dia sendiri berdasarkan dari kejadian apa yang dia lakukan sendiri.
yaitu membiayai untuk sekolah anaknya, dan dia sendiri kerja sampai double triple job untuk membiayai. Nah, hal ini yang dia tidak percaya. Dia membicarakan pada saya. Nah, ini kalau dia juga membicarakan suatu kata-kata yang negatif. Jadi mulut dia penuh kebohongan, kecurangan, lidahnya. Nah, hal ini kalau mulut kebohongan, lidah kecurangan, hal ini yang kalau dilakukan itu tidak dikehendaki oleh Allah. Lah inilah merupakan suatu kejahatan di mata Tuhan. Sehingga apa yang dilakukannya dia itu sudah sangat terlihat. Karena apa? Di dalam dirinya sendiri, dalam hatinya keluar ketidakpercayaan. Yang tadinya dia sebagai pelayan melayani, dia rajin ke gereja, percaya Yesus sebagai Tuhan, percaya dengan kuasa yang bekerja pada Tuhan, pasti terjadi. Tapi mengapa dalam dirinya keluar ketidakpercayaan? Ingat, kita sebagai orang percaya semua, itu mereka saksi-saksi Kristus. Jadi kalau kita sebagai saksi Kristus, kita tuh menerima pertolongan dari Tuhan, maka kita harus memberikan kesaksian kepada orang lain. Dan kepada orang lain, kalau orang yang percaya akan menambah keimanannya kepada Kristus. Tapi bagi orang yang tidak percaya, belum percaya, membawa pertobatan. Nah, pertobatan ini dibawa ke dalam Yesus Kristus untuk kemuliaannya. Tapi karena saudara, kalau mendengar suatu kesaksian, menyangkal, mengkritik, tidak mengamini, lah ini suatu beban yang mana saudara gak menyadari perbuatan ini yang tidak digendaki oleh Allah. Karena dia sendiri sudah memakai kita sebagai saksi Kristus, lalu dicela. Padahal Kristus sendiri menggunakan kita. Hal inilah, marilah kita sadari hal ini. Jangan adanya suatu firman Tuhan atau suatu kesaksian yang tidak mempercayai. Ini hati-hati dalam kehidupan kita sendiri. Karena apa? Karena di dalam Matius 25 ayat 21 katakan bahwa engkau telah setia dalam perkara kecil, maka aku akan memberikan kepada tanggung jawab dalam perkara yang besar. Nah, kemungkinan orang tersebut belum mengalami dari perkara kecil, tidak dapat. Yang perkara besar, apalagi perkara besar, dia nggak dapat menerima. Karena dia berdasarkan dari akal jasmani pikirannya dia. Ingat, Tuhan bekerja itu dalam alam rohani. Jika kita tidak menyadari, tapi kita yakin dan amin bahwa itu terjadi oleh Tuhan yang mengerjakan. Bahkan di Amsal 3 ayat 5-7 itu mengatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Nah, ini segenap hati. Jadi bukan hanya percaya di luar, ya percaya, semua orang tahu percaya gitu. Tapi segenap hati, dalam hati harus segenap hati. Dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Jadi jangan memakai standar pengertian sendiri. Saya lanjutkan, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Itu baik ya. Jadi segala laku kita akan diluruskan jalannya. Kalau misalkan kita itu benar-benar mentaati dari Tuhan. Janganlah engkau menganggap dirimu bijak. Jangan seolah-olah, itu tidak benar. Karena gak bisa, gak masuk akal. Nah, ini yang sangat berbahaya sekali. Di Amsal juga memberitahukan kejadian hal seperti ini. Baiklah, saudara kasih dalam Kristus, kita harus menyadari hal ini. Kita harus percaya harus sepenuh hati. Karena hal ini, percaya sepenuh hati, itu juga mengenai juga pertolongan dari Tuhan. Ini yang pertama. Kemudian hal yang kedua. Yang kedua yaitu menyadari pertolongan Tuhan yang dia berikan sehubungan dengan dewasa rohani. Kita sudah tahu ya, dewasa itu distandarkan diatur di dalam tingkat usia, umur dari seseorang.
sehingga adanya balita, bayi di bawah 5 tahun, kekanak-kanakan, dewasa rohani. Dewasa. Jadi kalau dewasa itu umur 17 tahun bagi yang menikah, umur 20 tahun bagi yang telah lanjut 20 tahun dikatakan dewasa. Begitupun juga di dalam kekristenan itu ada tingkatan juga, yaitu akan dewasa rohani, dikenal dewasa rohani. Nah, tingkatannya itu bagaimana? Tingkatan kerohanian seseorang yang percaya. Lalu tingkatan kerohanian itu apa sih? Bagaimana? Tingkat kerohanian yaitu tingkat keimanan, pengenalan akan Kristus, pemulihan akan Kristus. Sejauh mana seseorang itu mengenal pengenalan Kristus, pemulihan akan Kristus. Nah, itulah tingkatannya. Jadi bayi rohani, ya karena ada dari situ, karena di situ adanya kedewasaan rohani, karena ada tingkat bayi rohani, belum dewasa rohani, dan dewasa rohani. Bayi rohani itu apa sebenarnya bayi rohani? Bayi rohani itu dalam 2 Korintus 5 ayat 17, barang siapa di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sesungguhnya yang sudah datang. Lah ini bagaimana kalau disebut bayi rohani? Yaitu seseorang pada waktu bertobat, menerima Kristus sebagai juru selamat pribadi dan dibaptis. Nah, disitulah dikatakan bayi rohani. Lah ini ada bayi rohani karena tercantum di 2 Korintus 5 ayat 17. Kemudian yang kedua, menginjak ke atas kembali, yaitu kekanak-kanakan, belum dewasa rohani, belum dewasa rohani. Nah, ini dikatakan di Ibrani 5 ayat 12 sampai 14. Karena inti dari Ibrani 5, 12 ayat 14, yaitu saya bacakan aja. Jadi ciri-cirinya masih memerlukan susu, bukan makanan berat. Jadi seseorang sudah sebagai orang Kristen, tapi dia itu tidak mau menerima suatu kritikan, suatu teguran sesuai firman Tuhan. Tidak dapat menerima. Apalagi dalam persekutuan pun timbul suatu pertanyaan. Padahal ya keadaan itu remeh ya, tapi bisa berbuat karena belum dewasa akan kerohaniannya. Ini ciri yang pertama. Kedua, tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Apa sih tentang ajaran benar? Dia tidak tahu, tidak mengetahui. Jadi berhadapan Tuhan pun dia tidak menggunakan ajaran kebenaran. Ini ciri-cirinya dari belum dewasa rohani. Ketiga, tidak dapat membedakan antara baik dan jahat. Dia dianggap sebagai suatu ini baik dan jahat, tapi berdasarkan dari firman Tuhan juga. Nanti tidak dapat membedakan antara baik dan jahat. Nah, ini dikatakan belum dewasa rohani. Sehingga kalau mencapai ke dewasa rohani, yaitu di Efesus 4 ayat 13, yaitu sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, yaitu Yesus Kristus ya. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan akan Kristus. Jadi kita itu kalau dewasa rohani, kita sampai pada kesatuan iman pada Kristus Yesus. Kepenuhan, pengenalan akan Yesus Kristus dan dewasa, bertumbuh dalam kepenuhan akan Kristus. Sifat karakter Kristus kita akan memiliki, jadi menyerupai dari Kristus. Nah, inilah disebut sebagai dewasa rohani. Jadi dewasa rohani, orang dewasa rohani dapat dikatakan mempunyai iman yang percaya penuh pada Tuhan dan kepenuhan akan Yesus Kristus. Nah, ini dikatakan dewasa rohani. Lalu bagaimana sih kalau kita itu bisa mencapai dewasa rohani? Nah, pada saat kita itu bayi rohani, maka kita seharusnya haus dan lapar akan firman Tuhan. Supaya kita itu bertumbuh untuk menjadi dewasa rohani. Ini supaya hal ini dikendaki oleh Tuhan. Kita diharuskan membaca firman, melakukannya itu diharuskan. Mulai dari bayi rohani.
sampai dewasa rohani, kita diharuskan oleh Tuhan. Jadi untuk menambah keimanan kita, nah itu dapat saudara kita dapatkan di 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 8. Nah, dalam surat Petrus, hendaklah imanmu kau tambahkan, yaitu iman apa? Kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, dan kasih pada sesama saudara dan sesama orang lain. Nah inilah, kalau kita mempunyai kebajikan benar, pengetahuan yang banyak, penguasaan diri yang tidak mungkin marah pada orang lain, sesuai dengan apa yang di firman Tuhan katakan. Nah, ketekunan, bertekun, salah menjaga kekudusan kita, dan kasih berikan pada sesama saudara, seiman, sesama saudara orang lain juga. Nah hal ini kalau kita lakukan, yang berlimpah-limpah, yang benar-benar kita lakukan, maka kita dikatakan berhasil dalam pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus. Inilah yang dikatakan untuk menambah keimanan kita. Setelah kita mempunyai keimanan pada Kristus, pasti orang lain akan melihat, bukan kita sendiri yang mengetahui, orang lain melihat bahwa kita memiliki yaitu buah-buah roh, yaitu Galatia 5 ayat 22 ayat sampai 23, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelembutan, dan penguasaan diri. Itu pasti dimiliki seseorang. Dalam kedewasaan rohani melakukannya, pasti memiliki buah-buah roh. Jadi dalam buah-buah roh di situ adanya karena dimiliki oleh kedewasaan rohani, maka kita sebagai seorang yang percaya dan dewasa rohani pada saat-saat pandemi ini, maka seharusnya kita itu mengambil sikap, yaitu kita berdoa, membaca firman Tuhan, berteduh dengan Tuhan, memuji, menyembah Tuhan. Sehingga apa yang maksud kita itu mengambil sikap demikian, supaya kita dengan Tuhan itu supaya makin dekat, supaya kita dikenal akan Tuhan. Sehingga apa yang kita kerjakan, apa itu Tuhan mengetahui, sedikit pun Dia tahu. Kalau kita itu sudah kenal sangat erat, bersekutu dengan Tuhan. Nah inilah yang benar-benar kita harus lakukan di tengah-tengah pandemi ini. Bukan sebaliknya ya. Seperti yang saya saksikan sendiri, yaitu ketika saya pada waktu pandemi ini, pada waktu saya mengantarkan yaitu obat-obatan ke suatu klinik. Ya kebetulan klinik itu di atas dari sebuah bank. Nah, saya datang, sudah berdiri ada 6-7 orang di situ. Nah, karena saya membawa obat untuk yang lebih cepat, maka saya berani diri untuk ke depan. Lah, kebetulan ada orang di depan membaca firman Tuhan, Alkitab dibuka. Lah, kebetulan saya mau minta izin, mau masuk duluan. Ya, tapi dia sudah membaca. Saya lihat Psalm 91, Mazmur 91. Nah, saya sih baca Mazmur 91. Kok baca sangat keras gitu? Nah, saya sih ya nggak tahu apa maksudnya dia ya, saya nggak tahu itu apa ini. Tapi yang jelas Mazmur 91 yaitu memberikan perlindungan, berkat, menjauhkan dari mara bahaya maupun sakit penyakit dan sebagainya. Di situ Mazmur 91 ya, bisa dibaca di Mazmur 91. Tapi hal demikian kalau kita dewasa rohani, kita tahu bahwa kita diberikan perlindungan, dijauhkan macam penyakit, dihindarkan dari mara bahaya, karena kita adanya kelekatan, melekat pada Dia, yaitu ayat 14. Nah itulah yang dikatakan Mazmur 91, benar itu semua yang di pertama sampai ke 13 semuanya itu karena Tuhan memberikan semuanya itu. Tapi bagi orang yang melekat pada dirinya. Jadi jangan dibalik. Kalau dibalik,
suatu seperti dibacaan tadi itu seolah-olah ayat Tuhan itu sebagai mantra ya. Kalau mantra itu apa sih? Mantra itu sesuatu memaksa Tuhan menuruti kehendaknya Dia. Nah ini yang bertentangan. Padahal kita harus melekat pada Dia, baru semuanya diberikan. Nah ini bersama-sama pasti. Kalau kita melekat masih bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Nah inilah yang dimaksud suatu kedewasaan rohani, supaya kita tidak bisa membedakan apa yang kita harus lakukan akan firman Tuhan. Sehingga kedewasaan rohani itu bisa saudara kita ketahui, yaitu pada Roma 8:17, jadi tidak asing lagi. Yaitu, dan jika kita sebagai anak, maka kita juga ahli waris, menerima janji-janji firman dari janji-janji dari Tuhan. Maka saya bacakan yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi kedewasaan rohani itu merupakan ahli waris janji-janji Tuhan. Ini yang pertama. Dalam Yohanes 15 ayat 7. Ini Yesus sendiri yang bicara. Jikalau kamu tinggal dalam aku, firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu hendaki, maka kamu akan menerimanya. Jadi sudah jelas. Di sini, jika kamu tidak dalam aku, yaitu kita itu sudah dewasa rohani, kata kita memiliki keserupaan dengan Kristus. Seolah-olah, ya, bukan seolah-olah, tapi Kristus itu dalam diri kita. Sehingga firman-Ku tinggal dalam, maka minta apa saja kebutuhan pasti akan diberikan. Ini dari Yesus Kristus sendiri yang berbicara. Kemudian yang ketiga, 1 Korintus 2 ayat 9. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak timbul di hati semuanya disediakan oleh Tuhan bagi yang mengasihinya. Jadi sampai kita itu tidak pernah dilihat mata, tidak didengar, tidak timbul dari hati, tapi semuanya disediakan bagi Tuhan, bagi yang mengasihi Dia. Mengasihi yaitu kedewasaan rohani, melakukan firman Tuhan. Nah inilah dalam kedewasaan rohani hubungan dengan pertolongan Tuhan, supaya kita harus menyadari, kita harus benar-benar dewasa akan kerohanian kita. Kita tambah keimanan kita terhadap Yesus Kristus sampai kepenuhan Kristus, sehingga kita dalam hal ini kita dapat kata berjalan bersama dengan Kristus. Nah inilah hal yang kedua yang perlu kita perhatikan, kita sadari. Kemudian menginjak yang ketiga, yang terakhir, yaitu menyadari pertolongan Tuhan dengan bersyukur. Mengapa sih kita itu diperintahkan, disuruh oleh Tuhan bahwa kita itu harus mengucapkan syukur dalam segala hal. Dalam segala hal. Apa yang terkandung di dalam bersyukur, mengucapkan syukur terhadap tindakan pertolongan Tuhan. Lah ini yang harus kita benar-benar tahu. Kita sadari apa. Jadi jangan, Tuhan saya bersyukur. Tapi dalam hatinya bersyukur tapi saya usaha sendiri. Lah itu tidak benar. Lah mari kita cari apa yang terkandung di dalamnya itu. Jadi di 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengatakan, bersyukurlah dalam segala hal. Saya ulang, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kedua, Kolose 3 ayat 17, dan segala perkataan perbuatan yang kita lakukan hendaknya dengan mengucapkan syukur kepada Dia, dari Yesus Kristus. Yang ketiga, Filipi 4 ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir. Nah ini, jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur.
Jadi banyak ayat-ayat di firman Tuhan harus mengucapkan syukur. Kita dituntun supaya diajari supaya mengucapkan syukur. Tapi kita tuh apa sih mengucapkan syukur itu apa? Terkandung di dalamnya itu. Jadi tindakan kita dalam mengucapkan syukur, adanya pertolongan Tuhan, lah itu bagaimana kok bisa tersambung, itu bagaimana terjadinya. Lah ini yang betul kita ketahui. Tapi mengucap syukur bagi orang yang tidak mengalami permasalahan, yang katakan tidak mengalami persoalan dalam kehidupannya. Misalkan, segala apa yang kita miliki, kita mengucapkan syukur. Kita sampai berada sampai sekarang ini, karena karunia Tuhan mengucapkan syukur juga. Lalu Tuhan berikan jawaban, apa yang kita inginkan dijawab Tuhan. Mengucapkan syukur, itu lebih mudah. Gampang orang yang tidak punya permasalahan mengucap syukur, lebih gampang, lebih mudah mengucap syukur. Tetapi sebaliknya, dalam orang yang mengalami persoalan hidup, dalam pergumulan hidup yang mana doanya belum dijawab Tuhan, apalagi keadaan yang diterima tidak sesuai dengan keinginannya. Masalah juga masalah kekeluargaan. Dari suami, dari istri, terhadap anak juga. Ini suatu persoalan dalam kehidupan keluarga yang tidak dapat dipecahkan. Tidak dapat dipecahkan. Mungkin dari seseorang bisa mengatasinya. Oh, saya berusaha bisa mengatasinya. Nah, mengatasi itu menunjukkan kesombongan. Kesombongan sangat ditentang oleh Allah. Dalam Yakobus 4 ayat 6, Allah menentang orang yang congkak hatinya, sombong hatinya, tetapi memberi kasih karunia pada orang yang rendah hati. Jadi kita harus rendah hati. Apa segala persoalan kehidupan kita itu, kita tidak berdaya, tidak melakukan apa yang kita lakukan. Jadi kita itu harus mengakui kelemahan kita, ketidakberanian kita. Yaitu kita harus berserah penuh pada Tuhan. Jadi berserah penuh pada Tuhan, dan kita rendah hati. Hal ini sudah dialami oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus sampai-sampai dia tuh meminta pada Tuhan diri dalam dagingnya, yaitu percobaan supaya diangkat, diselesaikan. Tapi Tuhan tidak mau mengangkat. Malah dia memberitahukan bahwa di 2 Korintus 12 ayat 9, cukuplah kasih karunia bagimu, sebab dengan kelemahanmu lah kuasamu menjadi sempurna. Nah ini Rasul Paulus mengerti apa yang dikatakan Yesus Kristus, sehingga dia berani mengatakan, saya bermegah dalam kelemahanku, karena kuasa Kristus akan turun menaungi aku. Kuasa Kristus yang bekerja melakukannya. Nah inilah, jadi katakan ucap syukur adalah membuka pintu pertolongan dari Tuhan. Nah Kristus Yesus pun juga menunjukkan kalau mengucap syukur ada mujizat, yaitu pada waktu Yesus berkhotbah sampai tengah malam, yang pengikutnya belum makan, sehingga dia yang ditemui mencari hanya 2 ekor ikan dan 5 roti. Dia mengucapkan syukur pada Tuhan berkat, sehingga terjadi mujizat. Semua 5.000 sampai semua orang terpenuhi jadi kenyang. Nah inilah yang dikatakan mengucap syukur, ada suatu mujizat yang Tuhan kerjakan. Nah sampai di sini firman Tuhan yang kami sampaikan. Setidaknya kita harus menyadari apa yang benar-benar pertolongan Tuhan yang benar-benar diberikan, tapi kita sendiri tidak menyadari, sehingga doa kita belum diterima. Oke, marilah kita selesai untuk firman Tuhan sampai ini. Mari kita berdoa. Bapak yang surga, kami mengucap syukur atas firman-Mu ini yang mengikatkan kami semuanya ini, bahwa pertolongan-Mu pasti Kau berikan. Tapi karena kami tidak mengetahui, tidak menyadari apa yang kami perbuat ini, sehingga pertolongan-Mu seolah-olah tidak Engkau berikan. Kami mau meminta ampun untuk hal yang menyakiti akan Engkau Tuhan, sehingga kami semua umat-Mu dapat berhubungan langsung dengan-Mu
pertolongan dapat kami menerima dengan baik tanpa sesuatu hambatan apapun. Sehingga namamu tetap dapat dimuliakan bagi semua orang. Terima kasih Bapak, semuanya saya serahkan dan tantangan yang kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Akhiri ibadah kita dan kita berdoa untuk menerima berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih sebelum kami berpisah satu dengan yang lainnya, hamba percaya Tuhan, berkat-Mu mengalir memenuhi akan anak-anak-Mu dimanapun mereka berada secara online Tuhan, baik mereka ada di rumah, di tempat pekerjaan atau di tempat yang manapun juga. Hamba yakin Tuhan mereka diberkati dan mereka menerima dengan sukacita damai sejahtera-Mu mengikuti akan kehidupan mereka. Mari saudara dikasih oleh Tuhan, angkatlah tanganmu saat hari ini, kedangkan kepada Tuhan yang akan memberkati hidupmu. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan daripada Roh Kudus menyertai engkau sejak pagi hari ini hingga Tuhan Yesus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama dengan saya berkata amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa minggu yang akan datang. Sekalipun ku harus alami keadaan yang sukar di dalam hidupku, namun ku selalu percaya padamu, Tuhan yang ku andalkan pasti besertaku. Tak pernah terlambat pertolongan bagiku, sebab Kau Tuhan yang tahu jalan di depanku. Segala yang Kau perbuat untuk kebaikanku, menopangku dengan kuasa-Mu. Harus alami keadaan yang sukar di dalam hidupku, namun ku selalu percaya padamu, Tuhan yang ku andalkan pasti besertaku. Tak pernah terlambat pertolongan bagiku, sebab Kau Tuhan yang tahu jalan di depanku. Segala yang